Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kuliah usul fiqh akan menjelaskan materi tentang mustarok, hakikat, majaz, sharih, dan kinayah. Ada 3 kelompok kami. Yang pertama yaitu Anggi Priantini, yang kedua ada Ziki Mutawakil, dan yang terakhir ada saya, Laila Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Priantini sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai mustarok. Mustarok ialah salah satu lafaz yang menunjukkan 2 makna atau lebih. Maksudnya satu lafaz mengandung makna yang banyak atau berbeda-beda. Kata mustarok tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan. Akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya, seperti kata Korok yang dalam pemakaian bahasa Arab berarti masa suci dan bisa pula masa haid. Selanjutnya adalah kaidah mustarok. Menetapkan salah satu makna dari suatu lafaz mustarok itu tidak dibatasi. Beberapa makna mustarok tersebut boleh dipergunakan. Contoh kata sujud. Kata ini bisa berarti meletakkan kepala di tanah dan bisa juga berarti inqiyad atau kepatuhan. Lafaz sujud itu mempunyai 2 arti yang sama, hakiki, yaitu tunduk dan meletakkan dahi di bumi. Bagi makhluk-makhluk yang tidak berakal seperti matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan binatang melata, kata sujud berarti tunduk. Tetapi bagi manusia yang berakal, sujud berarti meletakkan dahi di atas bumi. Apabila arti sujud ini hanya untuk tunduk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengakhiri firman-Nya dengan kasirun minan nisa. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengartikan bahwa mulamasah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti menyentuh dengan tangan dan menyentuh dengan bersetubuh secara bersamaan. Selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya lafaz mustarok. Yang pertama adalah terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Yang kedua adalah terjadinya makna yang berkisar atau keraguan-raguan. Yang terakhir adalah terjadinya makna yang berkisar atau keraguan-raguan antara makna hakiki dan makna istilah. D. Ketentuan hukum lafaz mustarok. Yang pertama, apabila lafaz tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya mustarok antara arti bahasa dan istilah syara, maka yang ditetapkan adalah arti istilah syara. B. Apabila lafaz tersebut mengandung kebolehan terjadinya banyak arti, maka yang ditetapkan adalah salah satu arti saja dengan dalil-dalil qarinah yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut. Yang ketiga adalah jika tidak ada qarinah yang dapat menguatkan salah satu arti lafaz-lafaz tersebut, menurut golongan Hanafi atau dimaukufkan sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya. Namun menurut golongan Malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan menggunakan salah satu artinya. Hakikat. Hakikat merupakan kenyataan atau fakta yang sesungguhnya. Dalam KBBI, hakikat didefinisikan sebagai intisari atau dasar, serta kenyataan yang sesungguhnya. Berikut macam-macam hakikat. Yang pertama, hakikat filsafat. Yang kedua, hakikat ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, hakikat manusia. Hukum-hukum hakikat. Dalam konteks hukum Islam, hukum hakikat mengacu pada prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan yang mendasari kenyataan atau fakta yang sejati dan sesungguhnya. Aspek-aspek yang terkait dengan hukum hakikat yang pertama adalah tauhid, akhlak, qadar, dan asmaul husna. Selanjutnya adalah majaz. Majaz atau figure of speech mengacu pada gaya bahasa yang digunakan dalam teks-teks hukum Islam untuk menyampaikan konsep-konsep hukum dengan cara yang kreatif dan bermakna. Majaz dalam ushul fikih dapat digunakan dalam penjelasan tentang hukum-hukum agama, dalil-dalil hukum, dan metode interpretasi hukum. Contohnya adalah perumpamaan. Yang kedua, metafora, personifikasi, hiperbola, dan aliterasi. Hukum-hukum majaz yang pertama, kesesuaian dengan konteks. Yang kedua, kesesuaian dengan etika. Yang ketiga, klaritas dan konsistensi. Dan yang keempat, tidak menyesatkan.
Fitria akan menjelaskan tentang sharih. Sharih adalah metode interpretasi hukum dalam usul fikih yang berfokus pada pemahaman langsung dan jelas terhadap teks hukum Islam. Ini berarti penafsiran didasarkan pada makna harfiah teks tanpa perlu penafsiran tambahan atau yang rumit. Metode ini digunakan ketika teks hukum tersebut jelas dan tegas, sehingga pemahaman hukum dapat diperoleh secara akurat. Hukum sharih dalam usul fiqh meliputi beberapa aturan, seperti memahami teks hukum yang jelas tanpa penafsiran tambahan, mengutamakan makna harfiah, tidak memerlukan penafsiran rumit, harus sesuai dengan konteks dan prinsip hukum Islam, serta harus tegas dan jelas dalam interpretasi. Contoh penerapan metode sharih meliputi larangan meminum alkohol, kewajiban menunaikan zakat, larangan riba, dan kewajiban sholat. Dalam contoh-contoh ini, teks hukum dalam Al-Quran atau hadis sangat jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Dengan memahami hukum sharih, para cendekiawan hukum Islam dapat mengambil kesimpulan hukum yang akurat dari teks-teks yang jelas dan tegas. Dan selanjutnya yaitu kinayah. Kinayah dalam metode interpretasi hukum Islam yang menggunakan majas, kiasan, perumpamaan, atau ekspresi tidak langsung untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks hukum. Metode ini sangat berguna ketika teks hukum kompleks, ambigu, atau membutuhkan pemahaman tambahan. Kinayah memungkinkan para cendekiawan hukum Islam untuk menyampaikan konsep hukum dengan cara yang kreatif dan mendalam. Selain itu, penggunaan kinayah membantu memperluas pemahaman terhadap agama dan memungkinkan pesan hukum disampaikan dengan cara yang lebih variatif dan menarik. Hukum kinayah terdiri dari beberapa prinsip penting. Pertama, pemahaman tambahan dapat diberikan melalui penggunaan majas atau kiasan. Kedua, kinayah mengizinkan para cendekiawan hukum Islam untuk menggunakan kreativitas dalam menafsirkan hukum. Dan yang ketiga, interpretasi kinayah harus tetap sesuai dengan konteks teks hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Keempat, penggunaan kinayah memungkinkan pengungkapan makna hukum yang lebih dalam dan kompleks. Terakhir, kinayah harus tetap akurat dan tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Contoh penggunaan kinayah dalam usul fiqh termasuk penggunaan perumpamaan, metafora, kiasan, simbolisme, dan alegori. Dengan penggunaan kinayah, para cendekiawan hukum Islam dapat menyampaikan konsep-konsep hukum dengan cara yang menarik, kreatif, dan mendalam. Baik, kesimpulan dari materi kami, musytarok mengacu pada lafaz dengan dua atau lebih makna atau banyak makna seimbang. Pemahaman ini diperlukan dalam interpretasi teks hukum Islam untuk menghindari kesalahpahaman. Hakikat adalah fakta yang sesungguhnya, membantu pemahaman prinsip dasar agama. Majas ialah seni literasi untuk menyampaikan pesan dan cara kreatif dan mendalam. Sharih adalah interpretasi langsung sesuai makna harfiah. Kinayah ialah interpretasi tidak langsung dengan menggunakan majas, kiasan, perumpamaan, atau bahasa metaforis. Saya kira cukup penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.